Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang notasi ilmiah. Apa sih yang dimaksud dengan notasi ilmiah? Jadi, notasi ilmiah adalah pencantuman sumber rujukan yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah. Pencantuman tersebut bertujuan untuk menghindari tuduhan plagiat dan untuk memberi kemudahan bagi peneliti maupun penerima untuk mengetahui sumber rujukan, terutama jika diperlukan penelitian ulang atau penelitian lanjutan di kemudian hari. Pada dasarnya, notasi ilmiah terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kutipan, yang kedua adalah catatan kaki, dan yang ketiga adalah daftar pustaka. Ketiga jenis tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kutipan. Mengutip pada dasarnya adalah kegiatan meminjam pendapat seseorang yang disampaikan secara lisan maupun tertulis untuk mendukung gagasan atau ide pokok tulisan yang kita tulis berupa cetakan atau rekaman hasil wawancara. Kutipan itu sendiri terdiri dari 2, yaitu yang pertama secara langsung dan yang kedua tidak langsung. Yang secara langsung yaitu pernyataan yang kita tulis dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Secara tidak langsung yaitu pengungkapan kembali maksud penulisan dengan kata-katanya sendiri. Jadi yang dikutip hanyalah pokok-pokok pikiran atau hanya ringkasan atau simpulan dari sebuah tulisan. Perfect STB 3907. Di sini saya akan menjelaskan tentang catatan kaki dan daftar pustaka. Catatan kaki sangat erat hubungannya dengan kutipan-kutipan dalam karya tulis yang kita susun. Catatan kaki merupakan penjelasan sumber semua kutipan, baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Catatan kaki atau keterangan tambahan pada tulisan ilmiah diletakkan pada kaki halaman yang bersangkutan. Jika keterangan tambahan ini melengkapi sebuah artikel, biasanya catatan kaki dikumpulkan pada halaman tersendiri. Contohnya bisa dilihat di Google. Sekarang daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi buku, makalah, artikel berita, atau bahan lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Unsur-unsur daftar pustaka yaitu nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, dan nama penerbit. Izin dosen menyesuaikan. Izin perkenalkan diri. Taruna Muda Politeknik Angkatan 54. Nama Leon Afriduni, STB 3906. Izin melanjutkan presentasi. Daftar pustaka sendiri tulis dengan diawali dengan nama pengarang. Jadi penulisan nama pengarang ini adalah nama ditulis dengan nama yang paling belakang. Jadi istilah dibalik. Misalnya kami contohkan di sini adalah Budi Hadi Prabawa, maka akan dituliskan Prabawa Hadi Budi. Setelah nama pengarang, maka akan tulis tahun penerbitannya. Misalnya kami contohkan di sini adalah Mukimin Amirul 2007. Setelah tahun penerbitan, maka akan tulis judul buku. Nah, judul buku itu sendiri dituliskan dengan huruf miring. Jadi misalnya kita lihat di sini adalah Avian 1980, Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia. Dan di sini Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia ini ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya setelah judul buku, maka ditulis kota dan nama penerbit. Sini bisa kita contohkan Alfian tahun 1980, Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia, Jakarta. Dan untuk memisahkan kota dan nama penerbitnya dipisahkan dengan titik 2. Jadi menjadi Jakarta titik 2 LP3S. Selanjutnya adalah perilaku plagiat. Menurut Permen nomor 17 tahun 2010, plagiarisme atau yang sering disebut dengan plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau yang tidak sengaja dalam memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian bahkan seluruh karya atau karya ilmiah dari pihak lain yang dia mengakuinya sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah adalah karangan dan pendapatnya sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena ini dianggap mencuri hak cipta dari orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tentang upaya pencegahan perilaku plagiat. Menurut Atmaja tahun 2014, upaya pencegahan perilaku plagiat adalah sebagai berikut.
Yang pertama, meningkatkan kejujuran dan rasa tanggung jawab sebagai seorang peneliti ataupun penulis. Yang kedua, meningkatkan pemahaman bahwa plagiarisme berimplikasi moral. Dalam hal ini, perlu adanya sosialisasi dan edukasi terkait anti plagiat, sebagaimana upaya anti korupsi. Kemudian ada peningkatan kecermatan dan kesaksamaan untuk memilah dan menentukan bahan acuan yang bermutu serta relevan dan mutakhir. Yang selanjutnya, mempunyai rasa percaya diri bahwa rencana tulisan karya ilmiahnya bukan contekan, serta memiliki keyakinan bahwa data yang diambil adalah sahih dan cermat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.